Oke guys, balik lagi ya. Di video kali ini tuh kita setelah kemarin kita bahas tentang Singapura yang negaranya yang negara sih, yang videonya itu tidak jelas, ada eh, aplikasi yang sangat-sangat ingin kaya gitu kan. Jadi kita akan membuat video baru dengan judul Mengapa Cina menjadi negara kaya. Kita doakan saja semoga tidak ada yang namanya itu hal-hal ngejelas kayak kemarin ya. Jadi, hari ini kita akan menjelajahi kisah sukses ekonomi Cina, negara dengan populasi terbesar di dunia. Dari negara miskin pasca perang menjadi kekuatan ekonomi global, Cina telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Mari kita simak faktor yang membuat Cina menjadi negara kaya. Oke, jadi awal mulanya itu pada tahun 1949. Cina masih merupakan negara miskin dengan PDB hanya 150 miliar US dollar, adik-adik. Namun, ya, namun, namun di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, ya, kalau salah koreksi, nggak bisa bahasa Mandarin. Cina melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1978. Langkah-langkah ini membuka jalan industrialisasi dan perdagangan internasional. Hasilnya, ekonomi Cina bertumbuh dengan pesat. Reformasi ini juga besar dari ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan berikan kepada Karen, adik-adik ya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu faktor ekonomi. Nah, nomor 1, reformasi ekonomi membuka peluang bagi industri manufaktur, infrastruktur, dan ekspor. 2, China menjadi pusat produksi global dengan biaya tenaga kerja yang cukup rendah. Ketiga, kebijakan satu jalur, satu sabuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. 4, banyak sekali perusahaan-perusahaan China seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent menjadi ikon kesuksesan ekonomi China. 5, mereka itu nggak hanya memimpin di dunia pasar domestik, tapi juga mendunia, teman-teman. Nah, yang keenam, yaitu investasi infrastruktur seperti kayak jalan, jembatan, dan pelabuhan itu memainkan peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi yang mendukung. 7, Cina juga mengembangkan zona ekonomi khusus atau SEZ untuk menarik investasi asing. 8, kebijakan fiskal yang tepat dan pengelolaan moneter yang efektif juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada faktor politik dan sosial. Nah, nomor 1, kestabilan politik dan kebijakan pro-bisnis yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. 2, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang meningkatkan produktivitas. 3, etos kerja keras dan disiplin masyarakat yang membuat Cina juga berperan penting. 4, kebijakan sosial yang memastikan kesejahteraan masyarakat seperti dari perumahan, kesehatan, dan bahkan pendidikan. 5, pemerintah China juga fokus pada pengembangan kawasan pedesaan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. 6, hal ini membantu meningkatkan standar hidup masyarakat. Baik, selanjutnya akan saya berikan kembali kepada saudara Dika. Oke, adik-adik, setelah Karen membahas tentang faktor politik dan sosial, kita akan membahas tentang faktor teknologi. Investasi teknologi dan inovasi menjadi kunci kesuksesan Cina. Pengembangan AI, IoT, dan 5G memperkuat industri. Kerjasama internasional memperluas akses teknologi. Proyek-proyek seperti Microwave dan Belt and Road Initiative menunjukkan kemampuan teknologi Cina. Cina juga fokus pada pengembangan teknologi hijau dan energi terbaru untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu, tantangan dan masa depan.
Meskipun berhasil, Cina masih menghadapi tantangan seperti utang negara, inflasi, dan ketimpangan. Namun dengan strategi yang tepat, Cina siap menghadapi masa depan. Kerjasama dengan negara-negara lain seperti Indonesia juga menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Cina juga fokus pada pengembangan industri kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya asing. Pemerintah Cina berkomitmen untuk mengatasi tantangan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk kesimpulannya pada hari ini adik-adik, kata-kata hari ini akan diberikan oleh Karen ya adik. Baiklah, terima kasih Saudara Dika. Jadi apa sih kesimpulan dari narasi tentang bagaimana China menjadi negara kaya? Jadi, Cina itu berhasil menjadi negara kaya melalui kombinasi faktor-faktor strategis. Ambil contoh lah, reformasi ekonomi, investasi infrastruktur, inovasi teknologi, kestabilan politik, dan kebijakan sosial yang tepat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penumbuhan ekonomi. Nah, meskipun itu, mereka juga menghadapi tantangan ya. Kayak misalnya Cina itu harus siap menghadapi masa depan dengan strategi yang tepat. Dan pengalaman Cina itu dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang lainnya dalam membangun ekonomi mereka sebagai wujud agar ekonomi mereka semakin kuat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas Anda penonton kami yang telah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah membaca atau juga salah menyebut. Mohon maaf, dan saya akan serahkan kembali kepada Saudara Dika. Oke Adika, terima kasih telah menonton video ini, dan untuk video selanjutnya nih jangan lupa subscribe, like, and comment juga pastinya agar kita tahu habis ini buat video apa ya. Untuk perang salib kita kemungkinan akan upload di record di hari Selasa malam, paling bisa kelar sebelum Kamis karena Jumat Sabtu Minggu gua ada urusan ya. Jadi thank you for watching untuk video ini adik-adik, jangan lupa subscribe. Dadah.